wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumin qa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif Asy-Syaikh Syahabuddin Abil Abbas Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Ila an qala 84 ya. Wa yundabu at-tarawihu, wa yundabu lan den sunaaken at-tarawihu apa salat tarawih. Wa hiya lan utawi salat tarawih kullu lailatin min ramadhana. Wa hiya lan utawi salat tarawih iku saben-saben bengi min ramadhana saking bulan Ramadan. Isruna rupane 20 rakaatan apane rakaate fil jamaati ing dalam salat berjamaah. Wa yusallimu lan salam sapa man min kulli rakaataini saking saben-saben loro rakaat. Jadi setiap 2 rakaat salam ya, nggak ada 4 rakaat salam tuh nggak ada. Dan juga 20 rakaat ya. Adapun hadis yang menerangkan bahwa riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah melakukan sholat 11 rakaat itu bukan di bulan Ramadan, tapi di selain bulan Ramadan. Makanya ulama mengatakan bahwa 11 rakaat itu bukan salat tarawih tapi salat witir. Adapun salat tarawih ya 20 rakaat. Wa ajma'atil a'immatul arba'ah. Sepakat 4 mazhab mereka mengatakan bahwa salat tarawih itu 20 rakaat. Adapun kurang dari 20 rakaat 2, 4 ya memang paling sedikitnya 2 rakaat 2, 4, 6 itu sholat malam namanya, bukan dinamakan sholat tarawih ya. Jadi kalau sholat tarawih ya 20 rakaat dan juga setiap 2 rakaat salam, terus setiap 2 rakaat salam seperti itu. Wa yutiru ba'daha lan salat witir sapa man ba'daha ing dalam seuwisa salat tarawih jamaatan hale berjamaah. Jamaatan hale berjamaah. Illa kejaba liman keduwene wong ya tahajjadu kang tahajud. Sapa man fayu akhiruhu mongko nunda sapa man hu ing salat witir ya. Wa yutiru ba'daha jamaatan, dan kemudian salat witir juga berjamaah kecuali bagi orang yang hendak salat tahajud, maka menunda salat witirnya. Paham ya? Wayak nutulan doa kunut sapa man fil akhirati ing dalam akhir fil nisfil akhir ing dalam setengah akhir bi gunutis subhi kelawan kunute subuh. Di nisfil akhir kunut ya, di akhir fil akhirah ay fil akhir min salatil witir. Wa yaknutu lan doa kunut sapa man fil akhirati ing dalam akhir dari salat witir. Fil nisfil akhir ing dalam setengah akhir dari
Ramadan. Bi kunutus subhi kelawan doa kunut subuh. Tsumma yazidu keri-keri nambah. Tsumma yazidu keri-keri nambah sapa man Allahumma ing doa. Allahumma inna nasta'inuka ila akhirih. Sampai akhir. Di situ disebutkan enggak? Enggak. Ila akhirnya. Ala kulli hal. Seorang yang mau doa iki. Lanjut. Wa waqtul witri wa tarawihi. Wa waqtul witri lan utawi waktune salat witir wa tarawihi lan salat tarawih iku waktu baina salatil isya'i ing dalam antarane salat isya wa tulu'il fajri lan tulu'il fajar. Ya. Jadi waktunya salat witir sama salat tarawih ma baina salatil isya antara setelah salat isya sampai tulu'ul fajar. Itu waktunya salat tarawih sama salat witir. Mafhum ya? Lanjut. Wa yusalli duha wa yusalli lan salat sapa man wa yusalli lan salat sapa man ad-duha ing duha wa aqalluha lan utawi paling setitike salat duha rakaatani iku 2 rakaat rakaatani iku 2 rakaat wa akmalu halan utawi sempurnane paling sempurnane salat duha samanin iku 8 rakaat. Tapi ya 4 rakaat itu sudah luar biasa. Ya 4 rakaat, ojo 2 rakaat, 4 rakaat. Di mudawama. Salat duha enggak kalian? Hah? Enggak. Kadang iya duha itu penting ya. Kamu 360 sendi itu cukup sedekahnya dengan 2 rakaat salat duha. Ya, aib orang talibul ilm enggak salat duha, aib, enggak salat witir, aib. Aib. Apa namanya? Yang namanya ilmu yang manfaat itu seperti itu ya. Karena yang namanya ilmu itu ya yang wajib dan juga yang sunnah dikerjakan, yang kita dimampu-mampukan itu yang sunnah-sunnah. Yang masalah wudu, masalah mandi wajib, masalah wudu, jangan sekedar hanya yang wajibnya saja, sunnahnya itu dikerjakan. Sunnahnya itu kerjakan. Makanya ulama-ulama itu ihdar katanya, hati-hati, khususnya talibul ilm, jangan sekedar yang wajibnya saja. Kalau kepengen derajatnya tinggi ya sunnahnya dijalankan. Ya, Lutfi, semuanya tuha. Guru saya Ami Hasan itu, saya panggilnya Ami Hasan Syatiri, Habib Hasan. Jadi kalau ada orang nggak sholat duha tuh sumpah, lihat orang nggak sholat duha sumpah, mukanya tuh sumpah. Karena apa? Karena dia nggak mensedekah, dia nggak sedekain, dia punya sendi-sendinya, badannya dia nggak disedekain. Orang kalau banyak sedekah kan kelihatan. Ya, 4 rakaat, terus baca doanya, hafal doa duha. Hafal ya? Hafal. Ini baca doanya. Ya dulu kan berjamaah ya mungkin ya. Ya duha nggak berjamaah enggak. Walau apa namanya harus ada keinginan sendiri. Apalagi kalian sudah pada dewasa, sudah akil balik, nggak harus disuruh perintah, harus punya kemauan sendiri. Dorongannya karena Allah, karena mengikuti Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang masuk pondok itu karena dorongan orang tua, terus juga sholat berjamaahnya karena aturan pondok, biasanya sampai rumah yang ninggalin berjamaah, ya nyepelin berjamaah. Habib kalau di rumah nggak ada yang berani sholat sendiri, banyak kan ya, tak sabeti kalau sholat sendiri. Dan nggak sholat duha aja saya omelin, witir tak tungguin. Artinya seperti itu. Jadi harus kita punya kemauan. Nanti kalian kalau punya anak, didik anak kalian itu ya, pertama ya baca Fatihah diajarin, sholat wajib. Makanya salafun saleh itu jarang di masjid, bukan berarti mereka nggak senang sama masjid, tapi memperhatikan anak-anaknya, istrinya untuk sholat berjamaah, terus kemudian sholat sunnah-sunnahnya, doa-doa seperti itu ya, karena pas ketepatan dengan keterangan sholat duha. Wa aktsaruha, nah ini paling banyaknya. Wa akmaluha, lan paling utawi paling sempurnane 8 rakaat. Wa aktsaruha, lan utawi paling akehna sholat duha isnata, wa aktsaruha isna asyarata, apa isnata asyarata? Isna, iya, mestinya kan begitu kan ya. Kalau ini berarti cetakannya salah. Karena kalau isnata berarti asyara, gitu ya. Kalau kalian pinter nahu kan enak. Oh ini cetakannya. Bukan nyalain musonif alim alama, cetakannya. Wa aktsaru halan utawi paling akehna salat duha isna asyarata. Wa yusallimu lan salam sapa man min kulli rakaataini saking saben-saben loro rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Nadban, setiap 2 rakaat salam nadban, sunnah. Kalau tarawih tadi wujuban. Ya, kalau tarawih setiap 2 rakaat salam itu wujuban. Kalau salat duha wa yusallimu min kulli rak'atin nadban, sunnah. Wa yajuzu aktsaru minha walau kulluha bisalamin. Boleh enggak 4 rakaat dengan 1 salam? Boleh. 8 rakaat dengan 1 salam? Boleh. Bisa dengan setiap 2 rakaat tasyahud? Boleh. Ya, ataupun dengan tasyahud 1 kali tasyahud? Boleh. Atau setiap 4 rakaat tasyahud? Boleh. Ya, jelas ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, in sholaita duha raka'atain lam tuktab minal ghafilin. Kalau kamu sholat 2 rakaat sholat duha, lam tuktab minal ghafilin, kamu tidak tercatat tergolong dari orang-orang yang lalai sama Allah. Lam tuktab minal ghafilin. Wa in sholaitaha arba'an kutibta minal muhsinin. Kalau sholatnya 4 rakaat kutibta minal muhsinin, kamu dicatat tergolong orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik, melakukan kebaikan. Wa in shallaitaha sittan kutibta minal qanitin. Kalau 6 rakaat tergolong orang-orang yang ganit, yang orang-orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Wa in shallaitaha thamaniyan kutibta minal faizin. Kalau salatnya 8 rakaat kutibta minal faizin, kamu digolongkan, dicatat oleh Allah minal faizin, tergolong orang-orang yang faiz, sukses. Wa in shallaitaha ashran lam yuktab 'alaika dzalikal yawm dzanbun.
10 rakaat hari itu dosanya tidak tercatat dosa sama sekali. Artinya apa? Insya Allah dijauhkan dari dosa. Wa in shallaitaha ithna asyarah rak'atan banallahu laka baitan fil jannah. Jika kamu salatnya 12 rakaat, banallahu laka baitan, Allah membangunkan untuk kamu rumah fil jannah, di surga. Surga kan besar. Kalau nggak ada rumahnya sama aja kayak gedung, nggak ada rumahnya nggak ada kamar. Dibuatkan rumah, kamar-kamar di surga. Nah, yang al-muhim istiqamah. Walaupun 2 rakaat tapi istiqamah. Dimanapun sholat. Oh, lagi di perjalanan, waduh sudah di mobil, sholat di mobil, kan sudah tahu hukumnya. Boleh ya. Naam. Wa waktuha lan utawi waktuna salat duha. Wa waktuha lan utawi waktuna salat duha min irtifa'i syamsi iku saking irtifa'i syams. Manake srengenge ya. Ila zawal tumeka maring zawal. Kalau zawal sudah masuk sudah masuk salat zuhur. Wa kullu naflin muaqqatin kal idi wa duha wal witri wa rawatibil faraid idza fata. Wa kullu naflin muaqqatin, ya gitu ya, sama ya. Wa kullulan utawi saben-saben nafal muaqqat, salat sunnah yang ada waktunya, ditentukan waktunya, kal idi kaya id, wadduha lan salat duha, wal witri lan salat witir, warawatibil faraid dan salat-salat sunnah qabliyah, rawatib dan ba'diyah. Idza fata ing dalam nalikane pot apa nafal muaqqat iku ya. Idza iku ing dalam nalikane. Wa kullu naflin muaqqatin kal idi wadduha wal witri warawatibil faraid idza iku ing dalam nalikane pot opos kulu naflin ma'aqad nudiba mongko den sunaaken qada'uhu apa qada nafal mu'aqad abadan ing dalam selawase. Kapan waktunya mengkodok? Sampai kapanpun kamu boleh mengkodok. Ada salat duha, oh hari ini karena kesibukan sampai lupa, boleh kamu duha. Oh, intinya gini, jangan kamu kasih kesempatan buat nafsu kamu atau syaitan. Jangan kasih kesempatan kamu pada akhirnya menggampangkan ibadah yang biasa kamu kerjakan. Duha, oh kita istiqomah duha 2 rakaat, 4 rakaat, misalkan 4 rakaat. Terus besok ada kesibukan atau lupa, jangan kasih kesempatan kamu nggak kodok. Takutnya nanti besoknya kalau kamu sudah tidak mengkodok, besoknya ya wis. Kata setan, kemarin aja kamu gak sholat duha, gak apa-apa. Jadi akhirnya apa? Besok ya udah, bablas. Jarang sholat duha lagi. Jadi setan itu, ya pinter ya setan ya. Jangan kasih kesempatan wirid, duha ratib atau apa. Jangan kasih kesempatan. Witir, jangan kasih kesempatan setan untuk menguasai kita, atau hawa nafsu kita itu jangan sampai menguasai kita. Doa sebelum tidur, jangan kasih kesempatan. Terus begitu. Nah, ini namanya orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang selalu ingat sama Allah. Orang yang selalu ingat sama Allah itu bukan saat habis sholat saja, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi,
pakai baju, baca doa. Ya, baca doanya. Nah, keluar rumah, masuk rumah, jangan kasih kesempatan. Nah, setan yang ada sama kita itu kurus lama-lama ya, nggak gemuk, kurus dia. Jangan sampai badan kamu kurus, setannya gemuk, habis kamu, ditindiin kamu. Kalau kamu kurus, setannya lebih kurus, gitu. Nah, katanya namanya taat itu harus mengikuti anjuran sunnah. Ya, yang namanya taat itu sesuai dengan anjuran sunnah, bukan karena pedewek. Ibadah itu tidak semaunya sendiri, ikuti aturan. Kata Nabi begini, ayo ikuti, ikuti. Capek. Tapi kalau sudah kebiasaan enak. Ya. Enak, lama-lama enak. Nah, bangun tidur. Ingat ya. Zikir, doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Baca doa Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atun ni'mataka aliyya wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Baca semuanya. Insyaallah kalau begitu kita selalu dijaga oleh Allah. Insya Allah. Naam. Wa in fu'ila li'aridin kal kusufi wal istisqa'i wat tahiyyati wal istikharati lam yuqda. Nah ini. Wa in fu'ila lan lamun den agawe. Apa salat nafil muaqqat. Wa in fu'ila lan lamun dilakoni. Wa in fu'ila lan lamun den lakoni. Apa an-nafil al-muaqqat atau an-nafil ya. Wa in fu'ila lamun fu'ila dan lakoni apa nafil li'aridin karena arid, karena perkara kang anyar ya, karena sesuatu, ada sesuatu. Kal kusufi kaya kusuf, wal istisqa ilan salat istisqa, wa tahiyati lan tahiyatul masjid, wal istikharah lan istikharah lam yuqda mongko ora den qada. Jadi ada salat sunnah yang memang kita melakukannya karena sebab, ya, zatu sabab namanya ya. Kang dua ini sebab. Kayak salat kusuf, seperti yang saya katakan, salat kusuf kalau gerhana bulan biasa muncul tanggal 14, 15, 16 Hijriah ya. Nah, kalau gerhana matahari itu biasa munculnya tanggal 27, 28, 29. Seperti itu. Kalau ketinggalan nggak usah diqadha. Lam yuqdha, ora diqadha ya. Idla madkhala lil qadha fi dzalika id fi'luhu li aridin, karena tidak ada tempat masuk untuk diqadha, karena kita melakukannya karena li arid wa qad zala. Nah, arid ini udah hilang, aridnya ya, sebabnya ini sudah hilang. Wa in nazarahu li zawali sababihi, walaupun dinazar karena sudah hilang sebabnya. Nah, Masya Allah. Wa naflu fil laili muta'akkidun apa muta'akkadun iki? Muta'akkidun ya. Apa ta'akkad itu artinya? Ya, muta'akkidun. Wa naflu lan utawi nafal fil laili ing dalam bengi,
fil laili ing dalam wengi muta'akkidun. Apa muta'akkadun? Enake muta'akkadun. Iku den kuataken. Muta'akkadun iku den kuataken. Apa nafal fil lail wa in qalla senajan setitik apa nafal fil lail. Salat wengi ya. Walaupun hanya sedikit 2 rakaat. Yang penting istiqomah yang penting. 2 rakaat istiqomah. Maca Quran. Terus ditadaburi Qur'annya dihayati, enak. Kamu sekali, 2 kali terus istiqomah begitu. Itu kamu diberikan pemahaman Al-Quran. Oh iya, jadi semua kejadian-kejadian yang ada di dunia itu semuanya sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Oh ini. Kalau ngelihat orang-orang Israel sekarang, Zionis Yahudi ini, ketika mereka orang manusia yang paling kejam Zionis itu ya, diceritakan oleh Allah. Wala tajidan, kata Allah, kamu tidak mungkin menemui orang yang banget sengite sama orang-orang yang beriman kecuali orang Yahudi. Makanya juga Allah menyatakan walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Terus kamu bayangkan walau la daf'ullah. Wah, luar biasa, Quran itu luar biasa. Apalagi kamu sudah paham nahwu. Ya pelan-pelan kita hayati. Ya tapi memang perlu ilmu. Nih. Ya. Paling enggak Allah menerangkan kita punya hati. Ya, terangin hati kita. Kalau sudah hati kita terang enak ya. Masya Allah. Diamal no. Begini-begini nih, ngaji begini ini bukan untuk cuman sekedar bisa ngaji terus sudah. Ya, ilmu itu bukan hanya begini. Diamalin. Terutama yaitu yang bisa dulu. Tapi ya orang tahajud kalau tidurnya kemalaman jam loro, ya ngantuk subuh ya jam 11 udah masuk kamar tidur, niatin ya Allah pengen tahajud. Seperti itu, jangan jam loro begadang, gak bagus, nggak bagus, makruh malah. Orang kalau begadang nggak tidur sampai subuh, nggak bagus, nggak apa. Ya, itu namanya orang karpe deh ibadah deh. Tidur yang rapi, disiplin. Ya, jam 11 maksimal jam 12 udah ranjang, sudah rapi, punya wudhu, syukur-syukur bisa salat sunnah dulu, doa tidur semua dibacain semua, baru matikan lampu semuanya, diatur. Jadi ini pondok kalian ini ya kalian sendiri yang bikin betah ya kalian sendiri, yang nggak betah ya kalian sendiri. Gimana cara ngatur disiplin kalian semua ya, karena sekalian sudah pada dewasa, kalian atur. Kalau nggak bisa ngatur waktu ya sulit dimanapun ya begitu aja. Dan juga harus punya target. Naik pondok itu, adanya pondok itu karena untuk menghafal kitab ya, mengkaji dan menghafal. Ya seperti itu ya. Punya target, jangan nggak punya target. Kalau nggak punya target itu orang bangbung. Ya nggak punya target, nggak punya target. Berulang-ulang Habib katakan bahwa Habib dulu di Hadramut 3 tahun
Umdah Habib hatam, Fathul Mu'in alhamdulillah hatam, Fathul Qorib ya hatam, Zubat ya hatam, Qadimah ya hatam. Tapi ya apa caranya? Nggak mungkin orang belajar 3 tahun hatam. Harus mungkin 10 tahun itu, 8 tahun. Nggak bisa seperti kenapa? Ya karena Habib nggak ada waktu untuk main idofi, les ini, les ini, les ini. Ada ustadz yang lagi ini, saya minta waktunya sama beliau, alhamdulillah. Ayo, jam berapa kamu waktunya? Jam sekian saat. Oleh, ntar saya datang. Terus Jauharut Tauhid Habib belajar, ini belajar. Alhamdulillah. Ya. Karena punya target. Target. Karena kalau nggak punya target, meneman. Jadi ilmu tuh nggak sebatas yang kamu pikir, oh sudah tahu ini meriti, sudah tahu, oh, baca kitab sudah tahu. Ya salah, justru kalau sudah bisa baca kitab, ya mutola'ah lah. Jangan karena sudah baca kitab, wah itu namanya nggak mungkin. Ini la yanalul ilma mustahnin wala mustakbirun. Itu jenenge sombong itu. Wis diparingi nikmat iso baca kitab, mari ngono wis. Wah, ya bodoh itu namanya. Kita belajar di pondok mau ngapain? Supaya bisa baca sudah baca kitab terus diapain? Ditinggal begitu kitab ya. Ya bodoh-bodohnya orang itu. Sama aja buang duit yang sudah diberikan ke pondok bulanan jajan, kamu dibuang begitu aja di kali. Emang. Ya mutola'ah dihayati, diamalno. Itu luar biasa. Walaupun nggak semua ilmu kita bisa amalkan dan tidak semua ibadah kita bisa amalkan. Kita ambil yang penting-pentingnya. Ya, seperti itu. Naam. Wan naflu fil laili muta'akkadun wa in qalla. Wan naflul mutlaqu fil laili afdalu minal mutlaqi minan nahari. Fin nahari. Wan naflul mutlaqu lan utawi nafal mutlaq fil laili ing dalam wengi afdalu iku luwih afdal minal mutlaqi saking nafal mutlaq fin nahari ing dalam rino. Bengi itu inna nasyi'atal laili asyaddu wat'an wa aqwamu. Apa baca Quran dah? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi waktu malam itu enak, sejuk, ya mantap buat baca Quran, munajat sama Allah. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Buat mutola'ah enak. Bahkan Syekh Umar Muhdar, Habib Umar Muhdar bin Abdurrahman Segaf itu hafal Minhaj an Dhahril Qalb, aulia besar, tapi hafal Minhaj an Dhahril Qalb, kitabnya Imam Nawawi. Orang-orang Hadramut sana kalau ngaji kitab ini lepas tangan, ya artinya kadang nggak pakai kitab ya, muridnya suruh baca, dia yang nerangin, baca terangin. Tapi ibadahnya banyak, ilmunya banyak, seperti itu. Memang derajat di sisi Allah itu ya harus diraih dengan seperti itu. Gak gampang ya. Gak gampang. Ya ilmunya kudu akeh, ibadahnya kudu akeh, wiridnya kudu akeh, apalane kudu akeh. Imam Suyuti itu, kitab fan apa yang nggak pernah dikarang sama beliau? Fan apa yang nggak dikarang sama beliau? Semuanya ada. Ilmu hadis ada, ilmu fikih ada, ilmu ini ada, ilmu ini ada, ilmu ini ada. Beliau aulia, walamah, luar biasa. Begitu ya. Nah, ya Habib cuma nasihati. Eman kalau nggak sudah bisa baca kitab, sudah diparingi nikmat oleh Allah, dikasih paham, tapi gak dimutola'ah. Wa afdaluhu lan utawi paling afdole nafl mutlaq fil lail as-sudusu iku as-sudus 1/6 dari waktu malam. Ar-rabi'u 1/4
wal khamisu lan kang kaping 5 in qasama lamun bagi sapa manhu ing waktu wengi asdasan ing 6 bagian. Fa in qasamahu nisfaini mongko lamun bagi sapa manhu ing waktu wengi nisfaini ing apa loro bagian fa afdaluhu mongko utawi paling afdole nisfain iku ya fa afdaluhu mongko utawi paling afdole nisfain al akhiru iku kang akhir nisful akhir berarti au asrasan utawa bagi telu dibagi telu fal au satu mongko iku mongko fal au satu mongko kang paling tengah fal au satu mongko kang paling tengah bagi telu sih bagi sudut bagi 3 berarti jam 2an ya jam 2:30 wa yukrahulan dan makruhaken qiyamu kullil laili daiman wa yukrahulan dan makruhaken qiyamu apa jumenengaken saben-saben wengi daiman hale daiman apa artinya langgeng. Jadi makruh hukumnya ya tiap malam begadang qiyamul lail daiman qiyamu kullil lail tiap malam semua malam tiap malam semua malam sekali-kali nggak apa-apa tapi kalau bendino tiap hari ya main game yuk ya apalagi zaman sekarang kuat kalau begadang sampai subuh ya dibagi ya kamu dibagi buat kesehatan kamu terus juga buat fisik itu kan kalau ada tidur malam itu walaupun sebentar enak tapi kalau nggak tidur malam itu nggak bagus. Jam piro iki? Wayunda bulan dan sunaakan iftitahu tahajudi opo mbuka salat tahajud bi rakaataini kelawan loro rakaat khafifataini kang ringan rakaaten khafifaten jadi jangan langsung begitu bangun langsung rakaat pertama langsung baca surat Baqarah misalkan ya rakaat kedua Ali Imran ya aja rakaaten khafifaten buat pemanasan dulu ya supaya seger baca Fatihah terus kemudian baca kuliah ayyuhal kafirun terus baca surat rakaat kedua Fatihah sama Ikhlas ini dulu segerin dulu badan nah, baru setelah itu setar kalau mau misalkan saya pengen punya wirid setiap malam 1 juz bagus atau baca Yasin tiap malam saya 2 rakaat atau 4 rakaat dijadikan 4 makro Yasinnya 4 rakaat terus istiqomah ojo ditinggal atau misalnya Yasin sama Al-Waqiah pengen doain saya punya orang tua supaya sukses terus doain badan kamu sendiri supaya nanti ke depan supaya jadi orang sukses tirakati awak deh anak ya ini bukan lagi tahadutsan binikmah bahkan anak saya sendiri di rumah ini ono sing tirakati ngene ono sing tirakati puasa dahar itu buat dia sendiri ya Habib nggak pernah nyuruh cuman ngasih tahu aja oh begini kamu buat nirakati awakmu dewe supaya nanti tapi yang penting ini diarahkan seperti itu ya nirakati awak seperti itu supaya nanti kamu biar sukses ya punya ilmu ya sukses akeh duite
sehat awake, bojone ayu. Iya ditarakati. Terutama supaya hati kita diberikan cahaya oleh Allah. Dikit lagi. Wayanwi lan niat sapa man at-tahajjud ing salat tahajud inda naumihi ing dalam sandingnya ya. Ing dalam sanding turune man. Ya, jadi ketika tidur diniatin, ya Allah saya kepengen tahajud. Ya Allah bangunkan saya kepengen tahajud. Wala ya'tadu minhu lan orang biasakan. Wala ya'tadu lan orang biasakan sapa man minhu saking tahajud illa kejaba ma ing salat utawa ibadah utawa tahajud yumkinu kang memungkinkan hu ing ma ad-dawamu apa ad-dawam continue alaihi ngatasé ma bila dhararin kelawan tanpa bahaya. Jadi jangan tidak membiasakan yang membahayakan dirinya. Intinya ojo kayak kepengen kayak Syekh Abdul Qadir Jalani misalkan, kayak wali ini sampai sekian rakaat nih, akhirnya membahayakan kamu. Besoknya langsung nggak mau belajar, ya nggak mau ngulang, nggak mau nyari nafkah buat keluarganya, anak istrinya, kasihan. Kalau orang-orang dulu itu ya memang sudah pilihannya Allah. Mereka dulunya seperti itu, nggak langsung ya. Begitu sudah dibuka oleh Allah fatah babul ibadahnya dibuka, babul ininya dibuka, ya dengan sendirinya jalan. Yang penting keinginan, itu yang penting, keinginan sama niat. Idza nawa wa hamma wa idza hamma wa nawa, insyaallah dibantu oleh Allah. Kalau kitanya nggak ada niat, nggak mikirin tahajud, wala niat duha, nggak bakalan dibantu sampai kapanpun. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Apa maksudnya? Yang dilihat itu hati. Ini orang ada kemauan gak nih? Ada keinginan gak? Punya niat gak ini? Mau niat ibadah, mau niat taklim, mau niat. Kalau kitanya mau niat, dibantu sama Allah. Gak mungkin gak dibantu. Asyawakal, gak mungkin. Allah itu maha segalanya. Yang dilihat itu hati, tekadnya. Tekadnya yang dilihat. Karena apa? Kalau kita melihat ibadahnya para malaikat yang dari mulai diciptakan oleh Allah, ruku terus ruku, ada yang sujud terus sujud. Gimana caranya supaya kita ini bisa kayak mereka? Itulah kesempatan kita. Kita nggak mungkin ibadah kayak malaikat, nggak mungkin. Kesempatan itu apa? Ada di dalam hati. Kalau kamu setiap saat niat untuk baik, dimudahkan oleh Allah. Dan dicatat, walaupun kita sudah meninggal terus belum bisa sholat tahajud, ya Allah sudah niat, kok nggak bisa, terus dicatat sama Allah min ahli tahajud, duha begitu. Tapi kalau nggak ada niat, sampai kapanpun, dan nggak ada catatan, artinya nggak ada catatan baik di sisi Allah, nggak ada, karena nggak ada niat. Masya Allah. Wa yusallimu min kulli raka'ataini lan salam sapa man min kulli raka'ataini saking saben-saben loro rakaat. Fa in jama'a mongko lamun ngumpulaken sapa man raka'atin ing pira-pira raka'atin
ing pira-pira rakaat bitaslimatin kelawan siji salam au tatawwa bi rakaatin utawa tatawwu sapa man bi rakaatin kelawan siji rakaat jaza mongko wenang boleh mau 1 rakaat tatawwu al muhim ada niat ibadahnya di situ. Yang nggak boleh itu kamu sujud nggak ada, bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah, bukan sujud iki, tapi sujud itu yang nggak boleh, haram. Sujud tanpa ada niat. Sujud apa? Sujud syukur harus ada takbir. Sujud tilawah ya ada takbir. Terus juga ada punya wudu, istiqbalul kiblat. Kalau tahu-tahu sujud tanpa ada sebab, nggak ada syukur, nggak ada ini, dan juga tidak pakai syurutnya, ya, haram. Ya. Nah kalau ini walaupun 1 rakaat, tatawwu, sukarela, ya boleh. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.